Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri 2 Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Sebelum kita merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa kasih Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati setiap orang juga yang turut mendengarkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan kebenaran firman. Amin. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di tengah banyaknya pilihan, target, dan tuntutan hidup, fokus kita mudah terpecah. Kita mengejar begitu banyak hal yang baik, tetapi tidak selalu yang paling benar di hadapan Tuhan. Berfokus pada apa yang Tuhan mau berarti menempatkan kehendaknya sebagai kompas utama di dalam keputusan, relasi, pelayanan, juga pekerjaan. Ketika pusatnya benar, langkah-langkah lainnya akan selaras. Kita akan mengambil suatu ilustrasi ketika Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Terdapat pada Lukas 22 ayat yang ke-42. Inilah fokus tertinggi, yaitu tunduk pada kehendak Bapa sekalipun jalannya tidak mudah. Ada 4 penjelasan yang akan kita renungkan di malam hari ini tentang fokus pada apa yang Tuhan mau. Jadi ada 4 yang akan kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Yang pertama, selaraskan cara pikir dengan firman. Selaraskan cara pikir dengan firman. Fokus kepada kehendak Tuhan dimulai dari pembaruan pikiran oleh firman, sehingga kita bisa membedakan yang baik, berkenan, dan sempurna. Dan yang kedua, dahulukan ketaatan daripada kenyamanan. Dahulukan ketaatan daripada kenyamanan. Seringkali kehendak Tuhan menuntun kita melewati jalur yang tidak populer, ya. Ketaatan lebih utama daripada ritual atau penampilan luar. Kemudian yang ketiga, cari arah Tuhan dalam doa dan penyerahan.
Fokus rohani terjaga ketika kita terus mengakui Dia dalam setiap langkah dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Dan poin yang keempat adalah setia pada panggilan yang Tuhan titipkan. Artinya, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik yang harus kita jalani. Itulah jalur fokus kita. Maka kenalilah peranmu, pakai talenta yang ada, dan layani dengan setia di rumah, gereja, dan masyarakat. Dan akan menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini dari kebenaran firman Tuhan adalah berfokus pada apa yang Tuhan mau, bukan sekedar memilih hal yang baik, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika pikiran diperbaharui, ketaatan didahulukan, doa menjadi napas, dan panggilan dijalani, kita berjalan di jalan yang diluruskannya. Di sanalah damai, arah, dan buah yang kekal ditemukan. Jadi, melalui kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini ada 4 renungan yang menjadi fokus kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, ketika kita membaca ayat penuntun kita, di sini dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia, kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita melewati jalan yang sukar, tetapi kita tidak mau ikut akan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan arahkan bagi kita. Kita mau lebih cepat, jalan alternatif. Tapi apa yang kita peroleh adalah kegagalan, kesia-siaan. Tetapi apabila kita mengikut arah dan langkah yang Tuhan tentukan, maka apapun yang kita butuhkan, semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Intinya dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kita untuk lebih dahulu mendahulukan kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan sisanya kebutuhan kita pasti Tuhan akan memenuhi. Demikian kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah bisa meluangkan waktu di malam hari ini merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup kita. Ini akan menjadi pegangan kita, motivasi kita dalam menjalankan kehidupan kita pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami sudah bersyukur dan berterima kasih banyak atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Amin.